qaddasallahu sirra wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Hadis. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. Nah, berkaitan dengan pembahasan tadribur rawi, seorang pengarang, penulis hadis, dalam hal ini Imam Abu Daud, itu tidak boleh menambah nasab dan keterangan kecuali hanya gurunya saja, kecuali ketika tersamar, seperti di sini wabihi qadasna Qutaibah wabihi qadasna Qutaibah qala hadatsana Yaqub. Nah, Yaqub di sini bukan guru Imam Abu Daud tapi kakek gurunya. Tapi karena tersamar di kalangan ulama hadis ada Yaqub yang lain juga, maka beliau memperjelasnya dengan kalimat yakni. Boleh huwa ibnu fulan, boleh dengan nisbahnya, di sini dengan nisbah. Yakni Iskandarani, Yaqub Iskandaria. Artinya Yaqub orang Mesir, bukan Yaqub orang Padang yang lahir di Padang, bapak Cirebon, ibu Pekanbaru, bukan itu. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mencukur ia Rasul akan kepalanya pada hajjatil wada. Jadi Nabi menggundul. Cukur di sini yaitu membotakkan, dan sampai salah bahasa. Cukur, tukang cukur. Ada mengatakan cukur itu pangkas. Saya bukan pangkas, tapi botak. Halak artinya memotong rambut sampai habis. Hadis. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص عن هشام عن ابن سيرين عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا بذبح فذبح ثم دعا بحلق فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه فجعل يقسم بين من يليه شعرة وشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر وحلقه ثم قال ها هنا أبو طلحة ودفعه إلى أبي طلحة. Nah, ini hadis dicatat. Ini hadis tabarruk bi asari Rasul. Hadis ini terdapat dalam Sahih Muslim, terdapat dalam Sahih Bukhari. Diceritakan, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Roma melontar ya Nabi akan Jamrah Aqabah. Kapan? Pada hari nahar, hari 10 Zulhijjah. Kemudian kembali ya Nabi ke manzilihi, tempat singgahnya Nabi. Di sini kemah. Kemahnya Nabi di Mina. Di Mina itu seolah-olah Jamrah Aqabah enggak di Mina. Jadi di Mina di sini penjelasan kemahnya Nabi ada di mana. Jadi Jamrah Aqabah di Mina juga, kemah Nabi di Mina juga. Kenapa dikatakan di Mina? Karena kemarin ada hadis pembahasan Nabi perintahkan tegakkan kemah, sahabat buat di Namira. Pada Abi Zabahin lalu meminta ya Nabi dengan hewan sembelihannya. Coba bawa hewan sembelihan saya. Berapa ekor? 100 ekor onta.
Nabi sembelih sendiri 63 ekor. Fazubiha, maka disembelih ia hewan sembelihan. Maka disembelih ia hewan sembelihan. Ini cerita hewan sembelihan dah selesai. Cerita detail hewan sembelihan, Nabi selesai menyembelih 63 ekor, sisanya kepada Sayyidina Ali. Setiap hewan diambil satu potong, kemudian direbus, kemudian Nabi makan dagingnya, minum airnya. Nabi bersabda, air rebusan sama dengan dagingnya. Ini istinbat hukum, sumber dalil bahasanya sunnah memakan hewan korban sendiri. Kalau jauh bagaimana? Kalau jauh dikirimkan. Nah, bagi yang mau mengirimkan. Kemudian meminta ya Nabi dan halak, tukang cukur. Maka mengambil ia tukang cukur bisikki ra'sil aiman, dengan belahan kepalanya Nabi yang kanan. Fahalaqah, lalu menyukur ia tukang cukur akannya sebelah kanan. Faja'ala, maka jadi ia Nabi yaksimu, membagi-bagi ya Rasul, baina man yalihi, antara orang-orang yang ada di dekatnya Nabi. Berapa Nabi bagi? Sa'ra, satu helai rambut. Wa sa'ratain, dua helai rambut. Kemudian mengambil ia tukang cukur bisikhi ra'sil aisar, dengan belahan kepalanya Nabi yang kiri. Fahalaqah, lalu mencukur ia tukang cukur akannya. Kemudian berkata ya Nabi, ha huna Abu Talha, ke sini Abu Talha. Pada fa'ahu, menyerahkan ya Nabi akannya rambut sebelah kiri kepada Sayyidina Abu Talha untuk dibagikan kepada yang lain. Berkata Imam Syaukani, masru'iyatut tabaruk bi syi'ri ahlil fadal wa nahwi. Nah, disyariatkan bertabaruk dengan rambut orang yang punya kelebihan. Ini istinbat Imam Syaukani. Jadi kalau antum pergi pangkas, maka kompromi sama tukang pangkasnya, bersihkan dulu bagian kanan, kemudian bagian kiri. Nah, tukang pangkas langganan antum bagaimana? Dah tahu ya? Yang kanan, kemudian yang kiri. Nah, yang menjadi dalil tabaruk di sini, Nabi bagi rambut ke sahabat yang sebelah kanan, ada yang dapat satu helai, ada yang mendapat dua helai. Kalaulah bukan tujuannya tabaruk, enggak perlu dibagi satu orang satu helai, dua helai. Dan ternyata prakteknya di kehidupan sahabat memang jadikan tabaruk. Sayyidina Khalid bin Walid boleh letakkan di peci perangnya. Sayyidina Anas bin Malik boleh berwasiat ketika meninggal rambut Nabi diletakkan di bawah lidahnya. Nah, lalu yang mereka katakan tabaruk hukumnya haram itu di mana? Tabaruk yang katakan syirik itu di mana? Dan Imam Syaukani bukan hanya mengatakan tabaruk dengan peninggalan baginda Rasul, tapi tabaruk yang beliau istinbat dengan ahlil fadal, bukan lihat Rasulnya tapi ahli fadal. Apakah itu majlis pengajian para masyayikh, apakah itu kitab-kitab para guru kita yang sudah tua, apakah itu tongkat guru, apakah itu sejadah, apakah itu tempat ibadah. Nah, tidak salah kalau sekiranya ada orang-orang yang naik ke Gua Hira untuk solat di sana, di mana Nabi menapaki kakinya ketika solat. Itu juga bagian dari tabaruk. Nah, tabaruk disyariatkan dalam Islam, asal jangan salah niat. Kalau
kalau mengatakan rambut itulah yang menyembuhkannya, syirik. Itu bukan karena rambut, itu karena salah niat. Kalau salah niat dengan obat juga syirik. Setelah minum bodreksin lalu dia sembuh, kemudian dia katakan karena obat inilah saya sembuh. Apakah orang yang minum obat itu berdosa? Hah? Setelah dia minum bodreksin, kemudian dia sembuh. Setelah sembuh, orang itu mengatakan dengan obat inilah saya sembuh. Apakah dia berdosa? Enggak. Kenapa? Hah? Apa? Ya, niatnya dalam hatinya begitu. Keyakinan dalam hatinya karena obat inilah dia sembuh. Dosa enggak dia? Dosa. Hah? Jadi syirik enggak dosa? Dosa enggak dia? Dosa enggak dia? Enggak berdosa. Nah, walaupun syirik dia enggak berdosa. Bingung kan? Karena dia belum balik. Dia masih anak-anak. Kan bodreksin tadi. Bukan bodrek. Nah, kalau bodrek ya dosa dia, masuk neraka dia, karena dia sudah balik. Kalau anak-anak syirik kan enggak dosa. Dia obatnya. Nah, itulah tafakur itu enggak memahami hukum mana caranya. Kalau bodreksin mati yang makan anak-anak. Anak-anak mana ada dosa. Hadis. Hadis qala hadatsana Ubaid ibn Hisham Abu Nu'aim al-Halabi wa Amr ibn Uthman al-Ma'na qala hadatsana Sufyan al-Hisham ibn Hasan bisnadi bihadha qala fihi qala lil haliki ibda bi shikkil ayman fahdikhu. Nah, di sini tambah jelas lagi. Ternyata inisiatif, ternyata memulai mencukur di sebelah kanan kepala Rasul itu bukan inisiatif daripada tukang cukur, tapi adalah perintah dari Nabi SAW. An Hisam bin Hasan bi isnadi bihada. Ingat tadi rawi kemarin, apabila ada satu hadis dengan lafaz yang sama tapi dengan jalur yang berbeda, maka orang tersebut boleh meriwayatkan dengan mislu atau dengan bahasa bihadza. Hanya saja kalau ada tambahan harus dikatakan qala fihi, berkata ia padanya, qala lil halik, berkata ya Nabi kepada tukang cukur, ibda bisikil aiman, mulai olehmu dengan bagianku, artinya bagian kepalaku yang kanan, fa'ahliku, maka cukurlah olehmu akannya. Nah, ini contoh yang kemarin. Kalau ada penambahan riwayat, kita letakkan di bagian belakang. Wazada fihi. Hadis. Wa bihi qala hadatsana Nasr ibn Ali qala akhbarana Yazid ibn Zurai qala akhbarana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yus'alu yawma Mina fa yaqulu la haraja fasa'alahu rajulun faqala inni halaqtu qabla an adhbaha qala idhbah wala haraja qala inni amsaytu walam armi qala irmi wala haraja. Nah, jadi ketika Nabi ditanya di Muzdalifah, di Mina, tentang urutan apakah mencukur dulu atau menyembelih dulu ataukah melontar jamroh, semuanya jawaban Nabi adalah tidak dosa. Artinya urutan tahallul, amalan di Mina itu tidak ada urutan. Terserah mana yang mau dibuat. Tapi urutan yang paling baik seperti yang Nabi lakukan, yakni ron haud. Ingat rumusnya, ron haud, ro romyu, nun nahar, ha
halku, to, tawaf, ron, hop. Nah, itu rumusnya. Ini kasusnya dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yus'al. Ada ya Nabi itu pernah ditanya pada hari Mina. Hari Mina artinya tanggal 10 Zulhijjah. Fayaqulu, maka berkata ya Nabi, la haraj. Nabi ditanya tanggal 10 Zulhijjah, jawabannya la haraj. Bagaimana kejelasannya? Fasa'alahu rajulun, bertanya kepada Nabi oleh seseorang. Apa kata orang itu? Ini halaktu qabla an azbaha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih hewan. Aku mencukur rambut sebelum aku menyembelih. Qala, berkata lagi orang bertanya yang lain. Qala, berkata ya Rasul, izba wala haraj. Nah, sembelihlah olehmu, enggak ada dosa. Kalau kamu sudah mencukur sebelum menyembelih, sekarang sembelihlah, enggak ada dosa. Qala, berkata ya laki-laki, inni amsaitu walam armi. Sesungguhnya aku sudah berada di waktu sore wahai Nabi. Aku belum lagi menyelontar jamroh. Orang di pagi udah lontar jamroh. Kalau enggak cukup pagi sampai zuhur. Padahal melontar jamroh tanggal 10 itu adalah setelah duha, setelah isyraq. Tapi orang ini, sahabat ini sampai sore belum melontar jamroh. Artinya yang lain sudah beliau laksanakan. Cukur rambut sudah, menyembelih sudah, tapi melontar sampai sore belum. Nabi bersabda, irmi, kalau itu lontarlah sekarang, wala haraj, tidak ada dosa. Maka ulama simpulkan tidak ada urutan tertib antara 3 atau 4 tahallul, rangkaian amalan tahallul. Tidak ada urutan yang wajib diurutkan. Nah, wallahu a'lam. Hadis wa bihi ilayhi qala sana Muhammad bin Hasan al-Ataki qala sana Muhammad bin Bakar ana qala hadatsana Ibnu Jurayj qala balagani an Safiyah binti Saibah ibni Utsman qalat qala akhbarani ummu Utsman bintu Abi Sufyan anna sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa 'ala an-nisa'i halqu innama 'ala an-nisa'i taksir. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa 'ala nisa'i halqun, tidak ada kewajiban terhadap wanita mencukur rambut. Innama 'ala nisa, hanya saja kewajiban terhadap wanita at-taqsir, menggunting rambut. Jadi selesai akhwat baca hadis tentang manasik. Allahumma arhamil muhallikin ya Rasulullah wal mukassirin. Nabi doakan lagi, Allahumma arhamil muhallikin. Sahabat mengatakan wal mukassirin 3 kali, baru wal mukassirin. Akhirnya wanita itu selesai haji dia botak rambutnya. Ini salah satu dasar hukum yang disebutkan di dalam kitab usul fiqh. Apabila ada khitab kepada laki-laki, tidak masuk ke dalamnya wanita kecuali dengan dalil. Kalau ada dalilnya baru masuk, kalau enggak. Nah, maka untuk wanita gunting ujung rambutnya saja. Kemudian kalau rambut wanita sebaiknya setelah digunting dia simpan, dia bawa pulang. Nah, bukan dia ikut buang dalam tong sampah itu. Karena rambut wanita adalah aurat. Rambut laki-laki enggak, buang aja di sana enggak apa-apa. Rambut wanita jangan, untuk menjaga auratnya. Atau kalau bisa dia kubur, dikubur. Tak mungkinlah dikubur di bukit itu. Nggak ada tempat yang bisa digali. Nah, jadi wanita gunting ujungnya bawa pulang. Laki-laki gunting, cukur semuanya, botak, masukkan dalam
tong sampah. Tapi untuk praktek hari ini nggak bisa botak di tempat. Mungkin di Mina bisa, tapi untuk umroh nggak bisa. Maka gunting di Safa Marwah, di Marwah, lepas itu pergi ke tukang cukur, minta tolong cukur. Botak 40.000 sekali botak. Hadis. وبه قال أبو يعقوب البغدادي ثقة أبو يعقوب قال هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد ابن جبير ابن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت قال أخبرني عثمان بنت أبي سفيان أن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء الحلق إنما على النساء التكشير. Ini metode kedua. Ini metode ihtiyat. Dalam pembahasan tadrib rawi kemarin, kalau apabila ada hadis yang sama, boleh digunakan bahasa wa mithluh. Kalau sama maknanya tapi lafadznya beda, wa nahwu. Tapi kalau diulang kembali hadisnya justru lebih baik. Laisa ala nisa al-haq, innama ala nisa at-taqsir. Ini contoh yang diulang kembali tanpa mengganti dengan kata-kata wa nahu wa mithluh. Babul umrati, bab umrah. Wa bihi qala sana Utsman ibn Abi Syaibah qala sana Makhlad itu untuk S3. Ibnu Yazid wa Yahya ibn Zakaria an ibn Zurayj an Ikrimah ibn Khalid an Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala ittamara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ay hujjah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala maqala melakukan umrah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi melakukan ibadah haji. Ini hadis kedudukannya sahih dari Imam Bukhari. Tapi apa maksud daripada Nabi melakukan umrah sebelum haji? Apakah beda tahun? Apakah di tahun yang sama? Kalau di tahun yang sama berarti haji tamattu'. Sementara kita baca dalam bab-bab manasik kemarin, Nabi hajinya haji qiran. Yang haji tamattu adalah sahabat yang tidak bawa hewan korban dari kampung. Berarti bertolak belakang. Maka bisa dimaknai Nabi melakukan umrah sebelum haji di tahun yang berbeda. Umrah mana yang dimaksudkan? Ada kemungkinan umratul qadha. Pada tahun Hudaybiyah umrah dilarang oleh Quraisy masuk Makkah. Tahun depan Nabi melakukan umratul qadha, 1 tahun setelahnya atau 2 tahun, wallahu alam, pastikan nanti sejarahnya, Nabi melakukan hajjatul wada. Berarti ada pertanyaan begini, saya punya uang, apakah wajib saya daftarkan haji atau boleh saya pergi umroh dulu? Kita ambil saja pendapat yang kuat. Dalam mazhab Imam Syafi'i, umroh itu hukumnya wajib, ya pergi saja dulu haji umrohnya. Satu, ittiba. Di sini ada ittiba dari Rasul. Nabi umroh dulu kemudian berangkat haji. Yang kedua adalah pengalaman untuk bekal melakukan ibadah haji dalam kondisi orang yang lebih ramai daripada umroh, dengan perjalanan yang lebih jauh, rangkaian ibadah selama 4 hari 4 malam. Jadi lebih baik umroh dulu, nanti haji. Kapan? Berangkat tafakuh, selesai wisuda, gabung dengan tafakuh 1 juga, tanpa travel.
tinggal di situ 3 bulan, kena pisahnya 3 bulan, pakai sampai habis. 3 bulan kurang 2 hari baru pulang. Pulang-pulang saya yakin antum pandai bahasa Arab. Nah, lepas tu cari Wahabi, debat situ. Nah, pulang-pulang saya yakin antum jadi Wahabi. Hadis. Wa bihi la qala Hannad ibnu As-Sari an ibni Zaidah qala hadatsana Ibnu Jurayj wa Muhammad ibn Ishaq an Abdullah ibn Taus an abihi an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala wallahi ma akmara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah fi dzil hijjati illa liyaqta'a bidzalika amra ahli syirki fa inna hadzal hayya min Quraisy wa man dana dinahum kanu yaquluna idza afal wa bara'at dabar wa dakhala safar faqad halatil umrah liman ittamara fa kanu yuharramuna al umrah. Titik barisnya di bawah tasdid, berarti di bawah. Kalau ada baris di bawah tasdid, berarti barisnya di bawah walaupun di atas huruf. Yuharrimuna al umrah hatta yansalikha dzul hijjati wal muharram. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau berkata, wallahi demi Allah, ma'amara, tidak meumrohkan. Meumrohkan dalam di sini ada 2 makna. Meumrohkan jadi badal umroh, meumrohkan menyuruh umroh atau memerintahkan umroh. Di sini maknanya tidak memerintahkan umroh oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan Sayyidah Aisyah di bulan Zulhijjah, kecuali supaya menghentikan ya Nabi dengan demikian perintah akan perihal masyarakat syirik, akan urusan ahli syirik. Jadi setelah melakukan ibadah haji, Sayyidah Aisyah melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya belum umroh. Nah, saya belum umroh. Maka riwayat itu beliau menangis karena belum umroh, karena orang dah mau pulang. Akhirnya Nabi perintahkan Sayyidina Abdurrahman untuk membawa Sayyidah Aisyah untuk mengambil mikot umroh ke Ji'rana, Tan'im atau Ji'rana, Tan'im. Kemudian Sayyidah Aisyah melakukan umroh. Itu mana a'mara. Nabi tidak melakukan hal tersebut kecuali untuk membatalkan kebiasaan masyarakat jahiliyah, orang-orang syirik di zaman tersebut. Kenapa? Fa inna hadzal hayya, maka sesungguhnya ini suku ahli syirik itu dari Quraisy. Maaf, kabarnya salah. Fa inna hadzal hayya min Quraisy, maka sesungguhnya ini kelompok, ini suku dari Quraisy. Wa man dana dinahum, dan orang yang mengikuti agama mereka Quraisy itu khabar inna kanu yakulun, ada mereka dulu di zaman jahiliyah mereka berkata begini, idza afal wabar wa bara'ad dabar wa dakhala safar faqad halatil umratu liman i'tamar fakanu yuharrimuna al-umra hatta yansalikha Zulhijjah wal Muharram. Nah, itu sastra Arab. Quraisy terkenal dengan sastranya. Apabila afa dabar, afa artinya kasuro. Ingat kembali dalam urusan tadribur rawi. Ini termasuk pembahasan apa ini? Gharibul hadis. Ini masuk bahasa gharibul hadis. Lafaz-lafaz hadis yang jarang digunakan. Afa. Apa arti afa? Kasuro. Apa artinya wabar? Wabar
adalah onta yang sudah dikasih lubang hidungnya, yang sudah dilobang hidungnya untuk dikendarai, itu namanya wabar. Kemudian baro'ah dan muhmalah dan muwahada, ma yahsulu bi zuhuril ibil minah hamal, ma yahsulu maka na yahsulu, sesuatu yang sudah ada di punggung onta dari beban, itu mana daripada dubur. Wa bara'at dabar, bukan dubur. Wa bara'at dabar. Dabar artinya sesuatu yang ada di punggung onta. Bara'a artinya lepas, masuk lepas, sudah diturunkan. Wa bara'at dabar, sudah diturunkan beban di atas punggung onta. Wa dakhala safar, sudah masuk bulan Safar, maka sungguh halallah umroh bagi orang yang mau umroh. Artinya apa? Fakanu yuharrimunal umroh, adalah mereka masyarakat jahiliyah mengharamkan umroh sampai habis bulan Zulhijjah, habis bulan Muharram. Jadi masyarakat jahiliyah tidak membolehkan umroh setelah haji. Selesai haji pulang dulu. Nah, sampai pulang di rumah sudah banyak kembali hewan tunggangan. Apa maksudnya sudah banyak? Onta-onta, kendaraan-kendaraan yang dibawa berangkat haji sudah banyak terkumpul kembali di tanah airnya. Artinya sudah pulang semuanya. Kemudian beban dari onta yang dimuat, beban yang dibuat di atas onta ketika pelaksanaan ibadah haji sudah dibawa pulang ke rumah, sudah diturunkan. Kemudian masuk bulan Safar, bolehlah umroh bagi orang yang mau umroh. Maka mereka tidak membolehkan umroh selagi bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini kebiasaan orang Quraisy. Itulah alasannya kenapa Nabi menyuruh Sayyidah Aisyah selesai haji untuk melakukan umroh ke Tan'im kalau nggak salah, ditemani oleh Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Nah, dari sudut kemarin kita melihat Sayyidah Aisyahnya yang minta. Nah, Sayyidah Aisyahnya yang minta, tujuan Nabi juga ada, ini untuk membatalkan kebiasaan daripada orang musyrik. Nah, berarti boleh melakukan umroh setelah haji. Ini mungkin bagi kloter pertama. Jamaah haji kloter pertama atau kedua dibawa awal-awal ke Madinah. Jadi menghabiskan masa di Madinah. Minimal sholat 40 waktu. Nah, atau sampai 10 hari, tergantung dengan waktunya. Nah, pergi ke Madinah, pergi ke Makkah, itu di Zulhulaifah sudah niat haji. Sudah niat umroh. Selesai umroh langsung rangkaian ibadah haji. Setelah rangkaian ibadah haji, mereka tidak ada jatah lagi untuk ke Madinah. Berarti mereka di Makkah saja. Nah, ketika di Makkah itu dibuatlah umroh untuk kakek, dibuatlah umroh untuk orang-orang yang sudah meninggal, atau untuk dirinya mau ditambah lagi, itu sah-sah saja. Nah, hadis wabihi lai qala sana Abu Kamil qala sana Abu Awana an Ibrahim ibn Muhajir an Abi Bakar ibni Abdurrahman qala akhbarani Rasul Marwan alladhi ursila ila ummi Makkah qalat kana Abu Makkah hajjan ma'a rajulin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma qadima qalat ummi Makkah qad alimta anna alayya hajjatan fantalaqa yamshiyani hatta dakhala alayhi faqalat ya Rasulullah inna alayya hajjatan wa inna li abi Makkah baka qala Abu Makkah sadaqat ja'altuhu fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tiha
فلتهج عليه فإنه في سبيل الله فأعطاها البكر فقالت يا رسول الله إني امرأة قد كبرت وسكمت فهل من عمل يجزئ عنا من حجتي قال عمرة في رمضان تجزئ حجة. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Bakar bin Abdurrahman, kata beliau, akhbarani, telah memberitakan kepadaku oleh utusan Marwan, alladhi ursila ila Ummi Maqqal, utusan yang dikirim ke Ummi Maqqal. Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Maqqal. Jadi perawi hadis di sini Sayyidatina Ummi Maqqal. Apa kata Sayyidatina Ummi Maqqal radhiyallahu anha? Adalah dulu Abu Maqqal. Abu Maqqal itu suami dia. Hajan, melakukan ibadah haji bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadima, maka tatkala telah datang ia Abu Maqqal, berkatalah Ummu Maqqal, qad alimta anna alayya hajjatan, sungguh engkau tahu sesungguhnya kewajiban terhadap saya ada haji. Nah, kenapa kamu tinggalin saya? Kamu pergi haji bersama Rasulullah, gak kasih tahu saya. Pas pulang-pulang, kamu kan tahu saya punya kewajiban haji juga. Nah, ini suaminya terlalu bersemangat nih, lupa bawa istrinya. Akhirnya berangkatlah dua orang itu, Sayyidina Abu Maqqal dan Ummi Maqqal, yamsyani, berjalan kaki kedua-duanya, hatta dakhala alaihi, sehingga masuklah dua orang itu di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika suami istri itu jumpa Nabi, faqalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Maqqal, ya Rasulullah, inna alayya hajjatan, sesungguhnya di atasku ada kewajiban haji. Wa inna li Abi Maqqal bakran, sesungguhnya bagi Abi Maqqal ada onta. Coba lihat dulu apa di bakran. Ya, onta muda. Bakran, onta muda. Qala Abu Maqqal, sadaqat, betul ya Ummi Maqqal, betul wahai Rasul, istri saya belum haji, karena tahun kemarin saya haji sama engkau, dia enggak ikut. Kemudian saya punya onta muda, tapi ja'altu fi sabilillah, aku memperuntukkan onta muda itu untuk berjuang di jalan Allah. Nah, untuk berjuang di jalan Allah, onta itu dah saya peruntukkan untuk fisabilillah, saya mau pergi jihad. Berkatalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aqtiha, berikan olehmu akannya istri. Faltahujja alaihi, maka melakukan haji ya istri di atasnya onta. Fa innahu fi sabilillah, sesungguhnya onta itu di jalan Allah." Jadi niatmu tercapai, menjadikan ontamu fi sabilillah, karena keberangkatan istrimu ke Makkah itu juga dalam rangka fi sabilillah. Nah, jadi istinbat hukum di sini, kalau ada uang yang cukup untuk berangkat haji satu orang saja, itu suami atau suami istri, lalu uang ini dicadangkan untuk keluar setahun, maka pergunakan untuk haji lebih awal. Nah, itu istinbatnya. Tapi enggak ada masalah kalau uang itu enggak cukup. Cuman dia punya uang tiap tahun untuk keluar setahun. Setahun tiap tahun, berarti enggak pulang-pulang. 4 bulan, 6 bulan, enggak ada masalah. Kalau memang enggak cukup.
Tapi kalau dia jaga pengeluaran untuk dakwah itu tiap bulan, tapi dia tidak pernah membuka tabungan untuk haji, ini sebuah pelanggaran. Nah, dianggap sebuah pelanggaran. Oke, lihat di sini. Sayyidina Abu Makkol berencana onta dibawa untuk fisabilillah, sementara istrinya memerlukan untuk haji. Mana yang Nabi utamakan? Haji. Nah, fa'ataha al-Baqarah, memberikan ia Sayyidina Abu Makkol akannya Sayyidatina Ummi Makkol akan onta tersebut. Lalu berkata ia Sayyidatina Ummi Makkol, ya Rasulullah, ini imra'atun qad kabirtu, sesungguhnya aku wanita yang sungguh aku sudah tua, wasakimtu, aku sudah sakit-sakitan. Aku sudah tua, aku sudah sakit-sakitan. Kalau ditunggu tahun depan, mungkin kayak gak hidup lagi, atau sakitku bertambah parah. Nah, saya pengen amal yang lebih cepat. Fahal min amalin yujizi'u anni min hajjati, apakah ada amalan yang mencukupi dariku dari ibadah hajiku? Nabi bersabda, umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Umroh di bulan Ramadan itu mencukupi haji. Bahkan riwayat yang lain, umroh di bulan Ramadan itu sama haji dengan aku. Nah, orang travel tahu dah hadis ini, sehingga biayanya 2 kali lipat daripada di luar Ramadan. Nah, biayanya 2 kali lipat di luar Ramadan. Bahkan haji umroh sebulanan, nggak pulang-pulang, 1 bulan di sana. Saya rasa bisa itu. Mulai berangkat hari ini dengan sepeda, nah sampai tahun depan di sana. Sudah banyak dicoba oleh orang Indonesia. Hanya rakyat Indonesia yang pertama itu mencoba. Yang aneh-aneh begitu, bersepeda haji dengan anaknya, dan sepeda motor, macam-macam. Nah, termasuk salah satu dari orang kampung saya nih, tak sampai itu belum, jalan kaki. Dan semua dari aliran kebanyakan karkun. Ada juga orang umum. Antum buat satu rombongan, bersepeda ke Makkah. Tulis rombongan santri Darul Hijrah bersepeda ke Makkah. Khair, sampai tahun depan langsung umroh 1 bulan Ramadan. Kemudian cari daftar kerjaan situ menjadi tenaga musim haji. Lepas itu ikut haji, pulang haji umroh. Nah, Irfan. Apa HU itu? Haji umroh Muhammad Irfan. Oh, mantap. Hadis. وبه قال لنا محمد ابن عوف الطائي قال لنا محمد ابن خالد الوهبي قال لنا محمد ابن إسحاق عن عيسى ابن مقل ابن أم مقل الأسهدي خزيمة قال لنا يوسف ابن عبد الله بن سلام عن جدته أم مقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو مقل في سبيل الله وصابنا مرض وهلك أبو مقل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حجتي جئته فقال يا أمي مقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت لقد تهيأنا فهلك أبو مقل وكان لنا جمل هو الذي نهج عليه فأوصى به أبو مقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله فأما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها كحجة
فكانت تقول الحج حجة وعمرة عمرة وقد قال هذا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري عليه خاصة. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Maqqah. Riwayat di sini ternyata ketika beliau bertanya kepada Sayyidina Rasul, Sayyidina Abu Maqqah sudah meninggal. Berkata ya Sayyidatina Ummi Maqqah, lama hajjah takala melakukan ibadah haji oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada. Wa kana lana jamal, adalah bagi kami seekor onta. Faja'alahu, maka memperuntukkan akannya onta oleh Sayyidina Abu Maqqil fi sabilillah. Makil oleh Sayyidina Abu Maqqil di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa asabana marad, menimpa akan kami oleh sakit. Wa halaka Abu Maqqil, meninggallah Sayyidina Abu Maqqil. Keluarlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar dari Madinah pergi haji. Berapa lama di sana? Intinya falamma faragha, maka tak kala selesai ya Nabi dari ibadah hajinya, Nabi sudah sampai di Madinah. Jitu, aku datang jumpa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata ya Sayyidina Rasul, hai Ummu Maqqil, ma manaki an takhruji ma'ana, apa yang mencegahmu bahwa kamu keluar bersamaku? Kenapa engkau enggak ikut? Berkata ya Sayyidatina Ummi Maqqah, laqad tahayyana, demi sungguh kami sudah buat persiapan, kami sudah mau berangkat. Tiba-tiba meninggallah suami saya Abu Maqqah. Wa kana lana jamal, dan adalah bagi kami seekor onta. Walladzi nahujju alaih, dianya onta yang akan kami tunggangi untuk melakukan ibadah haji di atasnya onta. Onta yang rencana kami akan haji di atas onta tersebut. Di sini menggunakan bahasa fi'il mudhari, jadi akan, belum terlaksana. Ketika beliau sakit, Sayyidina Abu Maqqil sakit atau Abu Maqqah sakit, beliau tidak mungkin untuk melakukan ibadah haji. Berwasiatlah dengan onta tersebut oleh Sayyidina Abu Maqqil di jalan Allah. Jadi diwasiatkan onta itu untuk fisabilillah dalam mana jihad. Berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahalla kharajati alaihi, kenapa engkau tidak keluar di atasnya onta? Kayak meninggal suamimu. Nah, kalau suamimu meninggal kan kamu bisa keluar di atasnya onta. Berarti di sini Nabi membolehkan seorang wanita berangkat melakukan ibadah haji wajib, padahal dia sendirian, tapi bersama dengan rombongan wanita-wanita lain. Nah, apa hukumnya seorang wanita berangkat haji sendirian? Karena suaminya belum diundang, atau suaminya berangkat tahun depan. Nah, kalau pasti suaminya berangkat tahun depan, lebih baik istri minta pengunduran berangkat tahun depan. Tapi kalau sekiranya tahun depan prediksi sakit istri akan bertambah, lebih baik berangkat tahun sekarang. Lalu bagaimana dengan hukum seorang wanita tidak boleh safar sendirian dalam jarak yang jauh kecuali bersama mahram atau suami? Maka dalam hal ini ulama Syafi'iyah mengatakan kalau itu haji wajib, boleh dia berangkat sendiri dengan syarat bersama rombongan wanita yang aman dalam perjalanan. Ini salah satu dasarnya kenapa kamu tidak berangkat sendiri di atas onta suamimu itu. Walaupun suamimu telah mewasiatkan onta itu fisabilillah, fa innal hajja fisabilillah, haji juga di jalan Allah. Berarti ketika kamu pergi gunakan onta itu berangkat haji, maknanya wasiat suamimu terlaksana, karena haji juga fisabilillah. Amma idza fatatki hadhil hajjatu ma'ana, adapun sekarang ketika telah lewat untukmu oleh ini haji bersama kami, maka umrohlah kamu di bulan Ramadan. Sekarang solusinya untuk menutup ketertinggalan, umrohlah kamu di bulan Ramadan. Sesungguhnya umrah di bulan Ramadan sama dengan haji. Bahkan takul, ada ya Sayyidatina Ummi
Maqal berkata, al-hajju hajja wal umratu umrah. Haji tetap haji, umroh tetap umroh. Hanya saja haji di bulan, umroh di bulan Ramadan setara dengan haji pahalanya. Waqad qala hadzali, sungguh mengatakan akan ini kepadaku oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya enggak tahu ya, aliyah khassah, apakah ini khusus buat saya atau bisa buat kalian semuanya. Nah, di sini berarti para sahabat membenarkan bahasanya ada syariat khusus, ada syariat umum. Nah, jadi kalau orang membantah, kalau sekiranya orang membantah, kamu pandai-pandai aja membagi ini khusus, ini umum, ini khusus, ini umum. Siapa kamu dapat itu ini umum, ini khusus? Nah, ternyata sahabiyah juga memiliki pemahaman yang sama sesuai dengan ilmu usul fiqh. Ada dalil khusus untuk individu, ada dalil umum untuk semua umat. Ada dalil khusus untuk baginda Rasul dan ada khusus untuk sahabat. Seperti ketika salah seorang laki-laki kemudian dia terlibat mencium seorang wanita, kemudian datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengakui kesalahannya. Nabi tidak memberikan jawaban. Turunlah ayat innal hasanat yuzhibinas sayyi'at. Maka laki-laki itu mengatakan, ya Rasul, aliyah khassah aw lil mu'minin? Nabi katakan, ini untuk semua, bukan untuk kamu saja. Ketika Sayyidina Abu Burdah buru-buru menyembelih hewan korbannya di Zulhijjah, 10 Zulhijjah sebelum solat dia sembelih. Ketika solat Nabi sampaikan, siapa yang menyembelih setelah solat maka korbannya sah. Maka bertanya Sayyidina Abu Burdah, ya Rasulullah, saya terburu sembelih biar cepat orang makan daging korban saya. Nabi katakan, itu adalah onta pedaging, nah, kambing pedaging, bukan, tidak sah untuk korban, karena korban harus setelah sholat. Ya Rasulullah, saya punya anak kambing, tapi nilainya lebih mahal pada kambing yang saya sembelih tadi. Apakah boleh saya sembelih? Nabi bersabda, boleh, hanya untukmu saja. Nah, boleh berkorban anak kambing, hanya untuk Sayyidina Abu Burdah, tidak untuk yang lain. Nah, berarti ada syariat khusus untuk sahabat. Begitu juga Sayyidatina Aisyah diperintahkan oleh Nabi untuk menyusui Sayyidina Salim ketika Sayyidina Salim sudah dewasa. Ini khusus untuk Sayyidina Salim, khusus untuk Sayyidatina Aisyah. Nah, begitulah fuqaha menempatkan dalil supaya tidak salah paham. Termasuk salat sunat ba'da asar, itu khusus untuk Rasul, tidak boleh diamalkan oleh umat. Hadis wa bihi ilahi qala thana Muhammad saddad qala thana Abdul Warith qala an Amir al-Ahwal an Bakar ibn Abdullah an Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajj faqalat imra'atun li zawjiha hajjani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala jamalika faqala ma 'indi ma uhijjuki alaihi qalat ahijini alaiha jamalika fulan qala dhaka habisun fi sabilillah azza wa jal fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati taqra'u alayka assalamu wa rahmatullahi wa innaha sa'alatni al-hajja ma'aka qalat ahijjani ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqultu ma 'indi ma uhijjuki alaihi faqalat ahijjani ala jamalika fulan faqultu dhaka habisun fi sabilillah azza wa jal faqala ama innaka law ahjajtaha alaihi kana fi sabilillah qala wa innaha amaratni an as'aluka ma ya'dilu hajjatan ma'aka
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akriha assalamu wa rahmatullahi wa akhbirha annaha ta'dilu hajjatan ma'i, yakni umratan fi Ramadan. Nah, hadis sahih diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu maqala, arada menginginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan melakukan ibadah haji. Faqalat imra'atun li zawjiha, berkata seorang istri kepada suaminya, ahijjani, itu fil amar, hajikan olehmu akan aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jamalika, di atas ontamu. Qala, berkata sang suami, ma indi ma uhijjuki alaih, tidak ada bersamaku sesuatu yang aku bisa memberangkatkan haji kamu di atasnya. Nah, kalau pada hari ini uang, kata istri, bang hajikan saya bersama fulan, hajikan saya tahun ini. Kata suaminya, enggak ada uang untuk hajikan kamu. Kata si istrinya, itu uang yang kamu simpan dalam lemari itu, itu saya sudah peruntukkan untuk keluar setahun. Nah, itu rumusnya, perumpamannya begitu. Qalat, berkatalah seorang wanita ketika suaminya bilang, tidak ada onta, tidak ada sesuatu yang bisa saya berangkatkan kamu haji di atasnya. Qalat, berkata ya istri, ahijjani ala jamalika fulan, hajikan olehmu akan aku, berangkatkan olehmu akan aku di atas ontamu yang itu, fulan, onta yang itu. Qala, berkata suami, itu sudah ditahan di jalan Allah Azza wa Jalla, itu sudah tertahan, sudah diperuntukkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Sampai dialog begitu, maka dia mencari kebenaran. Datang ia suami, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau lihat redaksi percakapan beliau dengan Nabi, ini perintah dari istrinya, tuntutan dari istrinya. Coba kamu tanya pada Rasulullah masalah kita ini, apa solusinya? Faqala, berkata ia laki-laki, inna imra'ati taqra'u 'alaika assalamu wa rahmatullah. Ya Rasulullah, istriku membacakan ia istri kepadamu salam dan rahmat Allah. Artinya istriku ngirim salam kepadamu. Nah, sampai di situ istimbatnya, bisa saja kalau tidak ada kecurigaan antara wanita dengan laki-laki, ini mungkin karena faktor usia, mungkin karena faktor keakraban, bisa saja seorang istri nitip salam pada suaminya untuk disampaikan pada seorang laki-laki. Nah, Ilyas jumpa Ihsan. Assalamualaikum Ihsan. Waalaikumsalam. Istri saya nitip salam mantu. Nah, ketika nggak ada tuhmah aman. Tapi kalau sekiranya istri Iyas ini adalah calon dulu daripada Ihsan, itu jangan. Ini bikin kacau nih. Ini mereka pasangan suami istri yang masih muda, sementara yang dijumpai adalah orang yang sudah tua. Lalu istrinya bilang, bang titip salam ya sama angku. Angku itu udah tua. Suaminya, kamu ada apa dengan angku nih, titip salam pula. Lihat dulu sama-sama nih nitip salam. Nah, sahabat ini dititipin salam oleh istrinya untuk Rasulullah. Gak ada masalah, kan gak ada kecurigaan di sana. Wa innaha sa'alatni, yang kedua, istri saya meminta kepadaku haji bersamamu. Ini kejadian sudah selesai haji nih. Istri saya meminta kepadaku haji bersamamu. Qalat, berkata ya istri. Nah, ini tipe orang yang tanyanya lurui tabuang, gak bisa meringkas pertanyaan, harus cerita lagi seperti kejadian sebelumnya.
Qalat, berkata ia istri, ahijjani ma'a Rasulillah. Kata istri saya, hajikanlah aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku jawab, ma indi ma uhijjuki alaih. Persis, tidak ada bersamaku sesuatu yang aku berangkatkan haji kamu bersamanya. Atas ontamu yang itu, atas ontamu yang itu, aku katakan, zalika habisun fisabilillah, itu onta sudah ditahan, artinya sudah diperuntukkan untuk berjuang, untuk perang. Faqala, nah itu bagaimana wahai Rasul? Maka berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma innaka, adapun sesungguhnya engkau, lau ahjattaha alaihi, kalau engkau hajikan istrimu di atasnya onta yang sudah kamu peruntukkan di jalan Allah, kana fi sabilillah, adalah onta itu di jalan Allah. Jadi keduanya terlaksana, wasiatmu, rencanamu terlaksana, istrimu berangkat haji, karena hajinya wanita di jalan Allah itu setara dengan jihad fisabilillah. Minha, apabila kamu diberikan penghormatan dengan sebuah penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik. Kawan bilang assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ini juga praktek yang dilakukan oleh baginda Rasul. Istrinya cuma nitip alaikassalam warahmatullah, Nabi jawab assalam warahmatullah wabarakatuh. Wa akhbirha, kemudian beritahukan kepada istrimu, annaha ta'dilu hajjatan ma'i, sesungguhnya itu menyamai haji bersamaku. Sesungguhnya apa? Yakni umratan fi Ramadan, umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji bersama Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wabihi lagi qala sana Abdul A'la ibn Muhammad qala sana Daud ibn Abdurrahman an Isyam ibn Urwah an abihi an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara umrataini, umratan fi Dzulqa'dati wa umratan fi Syawal. Pernah ditanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, pertanyaannya, kam, berapa kali melakukan umroh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala, berkata ia Sayyidina Abdullah bin Umar, marratain, 2 kali saja. Berkatalah Sayyidatina Aisyah, laqad alima ibnu Umar, demi sungguh mengetahui oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sungguh melakukan umroh 3 kali, selain allati qaranaha bihajjatil wada, umroh yang Nabi sertakan dengan hajjatil wada. Nah, hadis ini juga memperkuat pernyataan haji yang Nabi lakukan ketika hajjatul wada adalah haji qiran. Kalau haji qiran berarti umroh sudah ada di dalamnya. Nah, selain haji, selain umroh yang disertakan dengan haji,
maka ada 3 kali umrohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis وبه إليه قال لنا نفيلي قال لنا زهير قال لنا أبو إسحاق المجاهد قال سئل ابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كم ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرتين فقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها لقد علم ابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ائتمر ثلاثا سوى التي قرنها بحجة الوداع. Nah, itu hadisnya terjemahannya yang tadi. Nah, ini terjemahan hadis sebelumnya. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam i'tamara umratain, melakukan umrah 2 kali, satu umrah di bulan Zulqa'dah, satu umrah di bulan Syawal. Ini riwayat Sayyidah Aisyah. Sayyidina Nabi melakukan umrah 2 kali, umrah bulan Zulqa'dah, umrah di bulan Syawal. Hadis yang barusan dibaca. Nah, ketika Sayyidina Abdullah bin Umar ditanya berapa Rasul umrah, dikatakan 2 kali. Nah, bukan aneh itu. Hadis sebelumnya beliau sendiri bilang 2. Ketika Sayyidina Abdullah bin Umar bilang 2, beliau bantah 3 seharusnya. Hadis berikutnya Nabi umrah 4 kali. Nah, terus وبه قال حدثنا نفيلي وقتيبة قال حدثنا داود ابن عبد الرحمن الأعطار عن عمرو ابن دينار عن إكرمة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ائتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أمار عمرة الحديبية والثانية إن تواطؤوا على عمرة من قابل والثالثة من الجئرات والرابعة allati qarana ma'a hajjati. Khair. Berarti hadis ini dan hadis sebelumnya enggak bertentangan. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala maqala i'tamara, telah melakukan umrah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 umar. Nah, 4 kali umar. 4 kali umrah. Di umar itu ada arti umrah. 1 umrah Hudaybiyah, umrah Hudaybiyah, yang kedua umrah ketika tawatu'u, mereka bersepakat. Mereka ini antara sahabat dengan musyrikin Makkah untuk umrah tahun depan. Kemudian yang ketiga umrah dari Ji'rana, yang keempat umrah yang Nabi sertakan bersama hajinya Nabi. Alhamdulillah. Hadis pertama dari Sayyidatina Aisyah, Nabi melakukan umrah 2 kali. Hadis kedua dari Sayyidina Abdullah bin Umar, Nabi umrah 2 kali. Kemudian bantahan Sayyidatina Aisyah, Nabi umrah 3 kali. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi umrah 4 kali. Ketiga hadis ini tidak bertolak belakang. Nah, mana Abu? Bagaimana cara memberikan penjelasan supaya 3 hadis itu tidak bertolak belakang? Kenapa enggak bertolak belakang? Tadi 2, setelah itu bilang 2, oh enggak 3, setelah itu bilang 4, tapi itu tidak bertolak belakang. Apa penjelasannya? Ihsan. Khair. Untuk hadis pertama, Sayyidah Aisyah menghitung 2 umroh, yaitu umroh yang terlaksana secara menyendiri 2 kali, umroh yang terlaksana secara tersendiri. Kemudian hadis kedua 3, umroh yang terlaksana baik secara tersendiri maupun ikut dengan haji. Yang keempat,
hitung umroh yang tidak terlaksananya. Nah, yang keempat, ditambah umroh yang tidak jadi terlaksana, yang disebut dengan umroh Hudaybiyah. Ketika Nabi berangkat dari Madinah pengen melakukan umroh, dicegat oleh kafir Quraisy di Hudaybiyah, dibuat sebuah perjanjian, maka pada saat itu Nabi memerintahkan sahabat untuk tahallul. Nah, dalam bab manasik, hadil manasik ini disebut dengan dam imsak. Dam ditahan, nggak boleh masuk. Akhirnya Nabi perintahkan sahabat untuk mencukur rambutnya. Sahabat tidak mau mencukur rambutnya bukan karena tidak patuh dengan Nabi, tapi merasa kecewa kepada Quraisy kenapa nggak boleh umroh. Mereka sudah rindu di Makkah, sudah sekian tahun di Madinah, pengen umroh, nggak bisa. Apa kata Sayyidatina Ummu Salamah, wahai Rasul, nggak bisa suruh mereka, cukup engkau cukur rambutmu, mereka akan cukur. Nabi cukurlah rambutnya, semua sahabat cukur rambut. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ada apa ini? Padahal ayat sudah tahu bahasanya baginda Rasul sudah bermimpi akan datang ke Masjidil Haram muhallikin wa muqassirin, dalam keadaan mencukur rambut dan bergunting. Itukah yang Nabi sampaikan ke kita? Kenapa kita nggak jadi berangkat? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ada jaminan tahun sekarang? Kan nggak ada. Kan Nabi janjikan bukan tahun sekarang. Jadi apa masalahnya? Itu jawaban Sayyidina Abu Bakar. Ketika hal ini ditanyakan pada Sayyidina Rasul, Rasul juga jawab begitu. Allah kan nggak janjikan tahun sekarang. Maka mereka melakukan niat umroh dari Dzulhulaifah, tapi sampai di Hudaybiyah harus tahallul dari niatnya tanpa melakukan rukun umroh sama sekali, kecuali hanya niat saja. Inilah yang disebut dengan umroh yang tidak terlaksana. Sudah dihitung pahalanya di sisi Allah, ini dihitung juga sehingga menjadi 4. Lihat, umroh Hudaybiyah yang tidak tadi terlaksana. Yang kedua, umroh kesepakatan tahun depan, umrohul qadha namanya. Kemudian yang ketiga, umroh dari Ji'rana. Yang keempat, umroh yang disertakan dalam ibadah haji. Jadi tidak ada yang kontra antara hadis 1, 2 dan 3. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadikum ilaihi qala haddatsana Abul Walid At-Tayalisi wa Hudbah bin Khalid qala haddatsana Hammam an Qatadah an Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'tamara arba'a umarin kullahunna fi dzil qa'dah illa allati ma hajjatihi. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan umrah 4 kali umrah, seluruhnya di bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah boleh, Qi'dah juga boleh, kecuali umrah yang berserta dengan hajinya Nabi itu di bulan Dzulhijjah. Qala Imam Abu Daud, atqantu, aku memastikan dari ini, dari khutbah, aku mendengar khutbah dari Abil Walid, walat atbidhu, aku tidak mendobitnya, tidak bisa memastikannya, umroh di zaman Hudaybiyah atau umroh dari Hudaybiyah, kemudian umrohul qadha di bulan Zulqa'dah, kemudian umroh dari Ji'rana haitsu qasama ghanimah Hunain fi Zulqa'dah, ketika Nabi membagi ghanimah Hunain di bulan Zulqa'dah, kemudian umroh bersama hajinya Nabi. Jadi umroh dari Ji'rana ini umroh yang Nabi lakukan setelah Fathul Makkah, kemudian dilanjutkan dengan penaklukan Hunain. Selesai perang Hunain, Nabi berangkat umroh sebelum pulang ke Madinah, dan Nabi umrohnya dari Ji'rana. Maka pilihan masyarakat kita untuk melakukan umroh kali kedua yaitu mikotnya dari Ji'rana, karena itu adalah mikot Nabi SAW. Kemudian ada mikotnya Tan'im, karena Tan'im adalah mikotnya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Babul muhillati bil umroh, bab
berniat dengan umrah, tahidu, berhaid ia, fayudrikul hajj, lalu mendapatkan akannya oleh haji, patangkudu umrataha, maka dia batalkan umrahnya, kemudian dia niat dan haji. Pertanyaannya, apakah wanita itu wajib mengqadha umrahnya? Judul babnya panjang, Al-Muhilla bil Umrah. Seorang wanita yang tadinya niat umrah, tiba-tiba haid, lalu mendapatkan akannya oleh waktu haji. Karena haji sudah masuk, umrah belum selesai, maka dia batalkan umrahnya, lalu niat haji. Berarti haji duluan, umrah belum. Apakah selesai haji wajib mengqadha umrahnya? Tak paham maksudnya? Sudah? Ketika berangkat dari Madinah, lewat miqat Zulhulaifah, niatnya umrah, mau haji tamattu'. Selesai niat umrah, tiba-tiba haid, sehingga tidak bisa tawaf. Nah, enggak bisa tawaf. Kalau enggak bisa tawaf, enggak bisa sa'i. Enggak bisa sa'i, enggak bisa tahallul. Artinya dia tidak bisa melakukan umrah. Kemudian tanggal berikutnya datanglah tanggal 8 Zulhijjah, haidnya belum selesai. Apa yang harus dia lakukan? Batalkan umrah yang tadi, mulai niat hajinya. Berarti haji bisa dilakukan tanpa perlu suci dari haid. Kenapa? Niat haji selesai itu wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah enggak perlu suci dari haid. Kemudian pergi ke mabit di Muzdalifah, enggak perlu suci dari haid. Melontar jamrah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13, itu tidak perlu suci dari haid. Sampai 14 belum suci juga, biarin dulu. 15 Zulhijjah belum suci dari haid, biarin saja. 17 Zulhijjah baru suci dari haid. Tanggal 18 boleh dia melakukan tawaf rukun haji. Nah, setelah tawaf, maka dia akan sa'i dan dia akan menggunting rambutnya. Nah, pertanyaannya, umroh yang tadi yang dibatalkan wajib enggak diqadha selesai haji tersebut? Naam, hadis. Wa bi sanadikum ilaihi qala haddatsana Abdul A'la bin Muhammad qala haddatsana Dawud bin Abdurrahman qala haddatsani Abdullah bin Utsman bin Khuzaim an Yusuf bin Mahab an Sayyidatina Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar an abiha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Abdurrahman ya Abdurrahman ardif ukhtaka Aisyata fa'amirha min at-tan'im fa idza hababta biha min al-aqmati fal tuhrim fa innaha umratun mutaqabbalatun. Nah, ternyata jawabannya umroh yang dibatalkan wajib diqadha. Diriwayatkan dari Sayyidatina Hafsah binti Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma an abiha, dari ayah beliau Sayyidina Abdurrahman bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Abdurrahman, ya Abdurrahman, ardif ukhtak, bonceng saudarimu Aisyah, fa'amirha, umrohkan dia dari Tan'im. Fa idza habatta biha, apabila kamu sudah turun dengan Tan'im dari Akama, bukit-bukit kecil, Akama bukit-bukit kecil, tumpukan-tumpukan batu, fal tuhrim, hendaklah dia niat ihram dari sana. Itu adalah umroh mutaqabbalah, umroh yang diterima. Hadis. Bisanadikum ilaihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Sa'id bin Muzahim ibni Abi Muzahim qala haddatsani Abi Muzahim an Abdul Aziz bin Abdullah bin Asid an Muharrish al-Ka'bi radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Ji'rana faja'a ila al-masjid faraka'a ma sya'allah thumma ahrama thumma istawa ala rahilatihi fastaqbala batna sarifah hatta laqiya tariqal Madinah fa asbaha bi Makkah kabaiti. Diriwayatkan dari Sayyidina Muharrish al-Ka'bi qala, telah masuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ji'rana, lalu datang ya Nabi ke masjid. Ada masjid Ji'rana
maka rukuk ya Nabi, artinya salat ya Nabi Masya Allah, dalam jumlah yang Allah kehendaki. Kemudian ihram ya Nabi, ini ihram untuk umrah. Ini yang dikatakan umrah Nabi yang kedua tadi, umrah dari Ji'rana. Kemudian istawa, berdiri stabil atau duduk stabil ya Nabi di atas kendaraannya. Setelah Nabi niat ihram, duduk di atas kendaraannya. Fastaqbala, Nabi menghadap ke Batna Sarif. Batna Sarif itu sebuah tempat yang jaraknya 18 kilo dari kota Makkah, dari jalan Marwah, dari jalur jalan Marwah. Marwah itu sebuah bukit di Makkah. Nah, hatta laqiya, sehingga Nabi menjumpai jalan Madinah. Maka jadilah Nabi di Makkah seperti bait. Nah, seperti bait. Bait artinya orang yang menginap. Nabi posisinya seperti orang menginap di Makkah. Maka orang menginap di Makkah mau umroh harus ke tanah halal. Tanah halal yang terdekat yaitu Tan'im. Kemudian Nabi justru memilih Ji'rana. Titik. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.